Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hebat Berguna, bertemu lagi dengan saya Afin Masyuri dalam channel kebanggaan kita bersama, Hebat Berguna. Nah, tentunya channel ini masih konsisten membahas tentang public speaking, membahas tentang pendidikan Islami termasuk doa-doa dan lain sebagainya, juga membahas tentang pengembangan diri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan fokus membahas, mengupas tuntas tentang arti sebuah wibawa. Ya, wibawa, dignity or prestige dalam bahasa Inggrisnya. Dalam kehidupan sehari-hari pasti kita pernah menjumpai seseorang yang ia selalu disegani oleh orang sekelilingnya. Ia selalu mendapatkan perlakuan yang baik, didengarkan tutur katanya, bahkan ia mampu mempengaruhi orang di sekelilingnya. Nah, siapakah yang tidak menginginkan menjadi orang yang seperti saya sebutkan barusan? Ya, pasti semuanya orang menginginkan demikian, bukan? Termasuk Anda yang sedang melihat konten ini, termasuk saya juga. Artinya menjadi orang yang berwibawa itu sangat dibutuhkan, Sobat Hebat Berguna. Ya, kita tidak ingin diremehkan oleh orang lain. Kita tidak ingin saat kita berbicara tidak ada satupun orang yang mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Ya, dikarenakan kita tidak memiliki wibawa. Ya, seperti itulah Sobat Hebat Berguna. Meskipun wibawa ini adalah titipan, ya, bawaan sejak lahir, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bonuslah maksudnya. Namun jangan salah, wibawa ini ternyata masih bisa dipelajari juga loh, dan semuanya berhak untuk memiliki wibawa, ya. Nah, bagaimanakah cara agar kita menjadi orang yang berwibawa? Berikut ada 10 tips agar menjadi orang yang berwibawa. Namun pastikan kalian sudah mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi baru dari channel kami. Gak usah lama-lama ya. Oke, let's check it out. Ya, Sobat Hebat Berguna, yang pertama itu adalah jaga selalu penampilan. Oke, tak dipungkiri kalau menjaga penampilan ini masih menjadi poin yang akan dilihat dan dinilai oleh seseorang. Ya, kita harus bisa menjaga penampilan kita, ya, menggunakan pakaian yang pantas menyesuaikan momen, kemudian menjaga diri dari bau badan, bau mulut, terlebih-lebih saat kita bertemu dengan seseorang yang baru kita jumpai. Meskipun Allah itu menilai dari hati seseorang itu pasti, tapi manusia menilai seseorang itu berawal dari luarnya terlebih dahulu. Oke, Sobat Hebat Berguna, jaga selalu penampilan agar kita tetap berwibawa. Kemudian yang kedua, Sobat Hebat Berguna, jangan lupa untuk selalu memperhatikan gaya bicara kamu. Ya, gaya bicara akan membuat seseorang ini akan menilai dan menyimpulkan karakter kamu. Bahkan dengan gaya bicara ini nanti akan ada sangkut pautnya seseorang akan memperlakukan kamu. Nah, oleh sebabnya jangan lupa untuk selalu memperhatikan gaya bicara yang baik dan benar, tentunya sesuai dengan momen-momen saat Anda berada di sekeliling Anda. Selalu pilih intonasi yang pas, ya, jangan serampangan saat berbicara dengan memperhatikan gaya bicara yang baik. Sekali lagi, itu semuanya akan menjadikan seseorang menilai bahkan menyimpulkan karakter kamu. Seseorang yang berbicara dengan memperhatikan gaya bicara yang baik dan benar dengan nada dan intonasi yang bagus, maka ia akan mendapatkan wibawa yang luar biasa. Nah, Sobat Hebat Berguna, poin yang ketiga agar kamu terlihat berwibawa adalah tatap mata lawan bicara kamu serta dengarkan apa yang ia katakan. Pasti dengan menatap mata lawan bicara dan sekaligus kita mendengarkan apa yang ia sampaikan, berarti ini maksudnya adalah kita sedang menunjukkan antusias kita kepadanya, dan ini adalah menjadi poin yang sangat luar biasa. Di sini kita terlihat lebih berwibawa daripada
apabila mendengarkan orang sedang berbicara, kemudian kita memalingkan wajah ya, seperti ini. Syukur-syukur kalau kita mendengarkan lawan bicara kita sedang berbicara, kita menatap matanya, mendengarkan dengan baik sambil kita melihatnya dengan senyuman. Artinya di sini kita sudah menunjukkan antusias diri kita kepadanya. Dan sekali lagi, ini adalah poin plus untuk menjadikan diri kita semakin tampak berwibawa. Sobat Hebat Berguna. Pun poin yang kelima, agar kita nampak berwibawa, selalu percaya diri. Ya, self confident. Rasa percaya diri yang kita miliki itu akan tampak menarik sekali bagi orang-orang yang sedang kita ajak ngobrol. Bagaimana tidak? Ya, dengan kita memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi, artinya kita akan mampu membuka obrolan terlebih dahulu, dan dengan kepercayaan diri juga yang kita miliki ini membuat orang lain tidak sungkan dengan kita. Akhirnya terbukalah komunikasi yang interaktif ya, komunikasi yang aktif antara kita dengan orang lain. Sekali lagi, dengan menjaga kepercayaan diri, sesuatu yang sebelumnya kita merasa tidak pantas akan terlihat pantas ya. Termasuk pada urusan pakaian. Seseorang itu pantas atau tidaknya dalam berpakaian, dalam berbusana, itu tergantung pada bagaimana tingkat kepercayaan dirinya seseorang tersebut. Kalau ia minder, ya seolah-olah dia tidak pantas, padahal orang lain menilai itu adalah pantas. Jaga selalu rasa kepercayaan diri kalian, dan kalian tetap akan menjadi orang yang lebih berwibawa. Nah, selanjutnya Sobat Hebat Berguna, poin yang keenam, agar kita menjadi orang yang berwibawa adalah jangan lupa untuk selalu menjaga etika dan sopan santun. Pastikan kamu menjaga etika dan sopan santunmu ya, dimanapun kamu berada, baik saat bertemu dengan orang yang lebih tua daripada kamu, ataupun orang yang sepadan, peer, bahkan jika kita bertemu dengan yang lebih muda daripada kita tetap menjaga etika dan sopan santun. Selalu menjaga norma-norma kesopanan dimanapun kita berada. Dengan menjaga etika, sopan santun, bukannya kita menjadi rendah, justru kita akan dihormati oleh orang lain. Saat orang lain menghormati kita, berarti secara tidak langsung kita sudah membangun kewibawaan terhadap diri kita. Ya, hormati orang lain akan menghormati diri kita. Bersikap sopan santunlah terhadap orang lain, maka orang lain juga akan bersifat sopan santun kepada kita. Nah, Sobat Hebat Berguna, adapun poin yang ketujuh, agar kita menjadi orang yang berwibawa adalah dengan selalu murah senyum kapanpun dan dimanapun saat bertemu dengan seseorang. Ya, karena senyuman yang kita pancarkan ini akan menimbulkan kesan kalau kita ini adalah ramah dan hangat. Sehingga sekali lagi, smile ataupun senyum ini ya yang kita berikan kepada lawan bicara ataupun seseorang, itu akan menjadikan diri kita itu welcome ya. Menjadikan orang lain juga welcome, kita welcome, dan kita akan membangun komunikasi yang baik. Kemudian dengan senyuman itu orang lain akan suka terhadap kita, akan segan kepada kita. Oke? Senyum, senyum, dan senyum. Mudah bukan? Sebenarnya simple kok. Bagaimana cara membangun wibawa terhadap diri kita. Nah, yang kedelapan ini Sobat Hebat Berguna, ini mudah-mudah gampang nih. Ya, mudah-mudah gampang, mudah-mudah susah maksud saya. Ya. Poin yang kedelapan adalah selalu berpikir positif. Kenapa demikian? Dengan kita selalu berpikir positif, tanpa kita sadari ternyata diri kita juga mengeluarkan aura positif. Saat seseorang mengeluarkan aura positif, itu akan good looking, akan enak dilihat oleh seseorang. Wajahnya enak dilihat, badannya enak dilihat, pokoknya enak dah ya. Nah, saat seseorang itu enak dipandang, maka sekeliling kita itu akan kagum, sekeliling kita itu akan welcome sama kita, akan dekat dengan kita, suka dengan kita, dan kita akan disegani oleh mereka. Sebaliknya, apabila kita dalam kehidupannya itu selalu diliputi dengan negative thinking, berpikir yang negatif,
maka tubuh kita secara tidak langsung juga akan mengeluarkan aura yang negatif. Aura negatif ini dampaknya adalah kita tidak sedap untuk dicium, kita tidak sedap untuk dilihat, dan orang lain akan bosan dengan diri kita. Nah sobat-sobat berguna, ada pun poin yang ke-9 agar kita menjadi orang yang berwibawa. Nah ini susah-susah, gampang ini ya, bahkan susah ini untuk orang-orang tertentu, adalah tegas. Tegas bukan berarti marah-marah, tegas bukan berarti kita selalu mengeluarkan suara dengan nada yang tinggi. Tegas yang dimaksud di sini adalah kita berani mengambil keputusan, kita berani untuk berkata iya dan tidak sesuai dengan kebenaran yang hakiki. Nah, dengan ketegasan yang kita miliki ini, artinya kita akan menjadi orang yang bijak. Kita akan berani mengambil resiko yang mendatang saat kita saat kita mengambil keputusan. Tegas menjadikan diri kita disegani oleh orang lain, ya. Meskipun menjadi orang yang tegas itu susah karena resikonya luar biasa. Jadi orang yang tegas itu resikonya, negatifnya kita bisa tidak disukai oleh sahabat-sahabat kita, kita tidak disukai dengan orang yang sebelumnya benci dengan kita. Namun dengan ketegasan inilah justru diri kita menjadi semakin berwibawa. Berani mengatakan tidak, berani mengatakan benar, berani berargumen, menyampaikan pendapat kita yang tidak diliputi dengan hawa nafsu. Ya, sesuai dengan fakta, sesuai dengan realita, dan tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran. Sobat-sobat berguna, poin yang terakhir agar diri kita menjadi orang yang berwibawa adalah dengan bersikap bijaksana serta tanggung jawab. Iya, dengan menjadi orang yang bijaksana dalam urusan apapun tanpa memandang bulu, baik itu orang besar, baik itu orang kecil, baik dalam urusan besar ataupun urusan kecil, kita mengambil keputusan yang bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap segala urusan. Itu akan menjadikan diri kita disegani dan dihormati oleh orang lain. Artinya saat kita disegani, saat kita dihormati, otomatis kita akan menjadi orang yang berwibawa. Nah, 10 poin tersebut mungkin beberapa ada yang berat untuk kita lakukan, namun tak ada salahnya apabila kita berproses untuk bisa menggapai 10 prinsip tersebut agar dapat menjadi orang yang berwibawa. Nah, sobat-sobat berguna, demikianlah tips bagaimana agar kita menjadi orang yang berwibawa. Ya, semoga kita sukses, semoga kita dapat melakukan 10 tips tersebut. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Salam sukses selalu. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.